Saudara dan saudari, mari kita semakin bertumbuh di dalam iman akan Tuhan Yesus yang bangkit. Dia menyapa kita seperti halnya dia menyapa Maria Magdalena. Mari kita pasang telinga iman kita. Dia juga jalan bersama dengan kita dalam setiap tapak langkah keseharian kita. Persis seperti dia jalan bersama dengan dua murid Emmaus. Dia juga menunjukkan bagi kita kasih, kerahimannya, ampunannya. Seperti yang dia tunjukkan juga kepada Thomas. Thomas yang keras kepala. Thomas yang jalan dengan logikanya sendiri. Tapi Tuhan menyapa dia, Thomas, sini kamu. Tapi Thomas tak berdaya, dia sadar, dia rendah hati, saya bersalah. Sehingga dia hanya mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah. Tuhan Yesus yang bangkit juga menunjukkan kepada kita dia hadir dalam peristiwa kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Dia juga hadir di dalam situasi hidup kita yang mungkin kerap kali mendatangkan kesusahan, mendatangkan kesedihan, kesesakan, rasa malu, rasa cemas, rasa tertekan, rasa terancam, rasa diadili, dituduh. Dan itu pengalaman para murid. Kalau kita dengar tadi di dalam bacaan yang pertama, para murid itu dihadapkan di mahkamah agama, diadili. Dan dengan jelas keluar larangan kepada para murid, kamu tidak pernah boleh lagi berdiri, berbicara dan mengajar mengenai Yesus yang bangkit itu. Tetapi para murid, mereka tidak menyerah. Mereka tidak putus asa. Kata Petrus tadi di dalam bacaan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan pada akhir bacaan yang pertama tadi ada kalimat yang bagi saya pribadi mengesan. Dikatakan bahwa sesudah mereka dilepaskan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ini luar biasa. Mereka ditangkap, mereka diadili, divonis, diancam, dibuli menurut bahasa kita sekarang, dipersekusi. Tapi mereka gembira. Ini luar biasa. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Coba lihat, nama Yesus yang wafat tapi dia bangkit, itu begitu memberi power, memberi daya ilahi dalam diri para murid. Jadi Yesus yang bangkit itu merasuki para murid sedemikian rupa sehingga di dalam penderitaan pun mereka mengalami kegembiraan dan sukacita. Dan saya pikir ini perlu bagi kita semua, bahwa di dalam hidup sehari-hari kita tidak hanya mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam pekerjaan, dalam relasi. Kerap kali juga kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang membuat kita sedih, hal-hal yang membuat kita kecewa, sakit hati, malu bahkan. Kerap kali kita dihakimi, dicurigai, bahkan dituduh. Tetapi sebagai murid Tuhan yang mengalami kehadiran Yesus yang bangkit, satu hal kita belajar dari para murid, never give up. Tidak pernah menyerah, tidak pernah angkat tangan, tidak pernah putus asa, malah mengalami kegembiraan dan sukacita karena dianggap layak ambil bagian di dalam penderitaan
Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudari, mari kita tetap bertumbuh di dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit. Dan saya mengakhiri permenungan kita ini dengan kutipan dari kitab Wahyu yang kita dengar sebagai bacaan yang kedua tadi. Pengalaman penampakan yang dilalui atau yang dialami oleh Yohanes. Dia katakan bahwa memang pantaslah anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian.